Bu, Bapak berangkat minta sumbangan dulu ya. Setelah Bapak pulang dari rumah target Bapak, kita harus pindah tempat lagi. Bu, kenapa Ibu selalu memperlihatkan wajah seperti ini? Padahal kan niat Bapak baik. Bapak meminta sumbangan untuk orang-orang membutuhkan. Membutuhkan? Tapi Bapak bawa kabur uang itu, Pak. Bapak pakai uang itu untuk hidup senang-senang. Dengar ya Bu, Ibu juga menikmati uang yang selama ini kita cari. Ibu jangan pura-pura polos, Bu. Iya, tapi lama-kelamaan Ibu mulai gak nyaman dengan hidup kita, Pak. Setiap hari kita selalu berpindah-pindah tempat. Ya itu konsekuensinya. Terima aja susahnya, Bu. Kalau emang masih mau di samping Bapak, Ibu ikut aja semua kata Bapak. Bapak pergi dulu. Jangan lupa siapin pakaian untuk kita pergi. Aku tahu, selama pernikahan kita, aku selalu menuruti apapun yang dia katakan. Tapi kali ini, aku benar-benar merasa terjebak antara mengikuti aturan suami atau prinsip dalam diri aku. Permisi Bu Enci, mohon sumbangannya Bu. Tolong bantu keluarga saya Bu. Bu, bantu saya dan keluarga saya. Kami terlilit hutang dan istri saya harus menjalani pengobatan yang baik karena dia sakit kanker, Bu. Maaf Pak, kami nggak bisa ngasih sumbangan terhadap Bapak. Dek, bantu saya, Dek. Saya takut kehilangan istri saya. Kalau saya nggak dapat uang hari ini, seikhlasnya saja. Saya juga nggak mau seperti ini. Tapi dengan saya meminta sumbangan, mungkin bisa meringankan beban hidup saya. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih banyak Bu. Saya berdoa kepada Allah agar rezeki Ibu nggak pernah putus. Sama-sama Pak Teo, saya harap istri Bapak cepat sembuh ya. Amin. Saya permisi. Mari Bu. Bu, kita nggak boleh sembarang percaya dengan cerita orang asing, Bu. Orang asing gimana? Pak Teo tadi suka keliling di sekitar perumahan ini kok. Tapi wajah Bapak tadi bikin aku curiga, Bu. Harisa, kamu gak boleh ngomong gitu. Berbagi itu gak harus memandang kepada siapapun. Kalau kita ikhlas, Allah pasti akan membalasnya berkali-kali lipat. Aku tahu, sangat-sangat tahu. Kita nggak harus merasa ragu ketika memberi. Tapi aku punya firasat yang buruk tentang Bapak tadi. Akhirnya selesai juga. Setelah dikasih pupuk, saya yakin tanahnya bakal subur. Assalamualaikum. Selamat siang Pak. Mohon sumbangannya Pak. Saya berniat membantu pondok pesantren yang ada di ujung kota sana Pak. Apa saya boleh lihat dokumen dari pesantrennya? Dokumen apa Pak? Pesantren yang ada di ujung kota sangat-sangat tertinggal. Mereka belum mengerti soal dokumen seperti itu. Masa sih Pak? Setahu saya pesantren yang ada di ujung kota terlihat sedikit ada kemajuan. Iya, tapi perubahan itu membutuhkan biaya Pak. Saya sebagai perwakilan dari pesantren itu ingin meminta sumbangan. Kenapa saya merasa ada yang aneh sama Pak Tua ini? Bukannya saya pelit, tapi saya maju mundur mau ngasihnya juga. Seikhlasnya saja Pak, nggak perlu besar-besar. Nanti Allah akan membalas kebaikan Bapak. Ya Allah, kenapa hati ini berkata lain? Bukannya saya enggak ikhlas, saya hanya sedikit merasa curiga. Terima kasih Pak, saya senang Bapak bisa memberikan sumbangan kepada saya. Meskipun jumlahnya hanya cukup untuk membeli permen cup-cup. Mari Pak. Aduh, katanya ikhlasnya, tapi dikasih 2.000 kayak nggak mau. Kirain bakal ngasih gede. Mana udah banyak nanya lagi. Kayaknya saya harus berhati-hati sama bapak tua itu. Sepertinya dia mulai curiga sama saya. Ini dia Bu, tempat tinggal kita yang baru. Terlihat lebih besar kan dan sedikit mewah. Pak, kenapa kita harus pindah-pindah terus? Ibu capek Pak, kita sudah tua.
Bu, usia kita bukan cuma patokan untuk kita. Sekarang perumahan ini yang akan jadi tempat untuk Bapak minta sumbangan. Cukup, Pak. Sekarang kita sudah punya segalanya. Jangan terus-terusan mengikuti kata hati Bapak yang penuh dengan bisikan setan itu. Bukannya itu bapak yang tadi minta sumbangan ya? Dia tinggal di perumahan semewah itu, bahkan punya mobil. Pak Rahmat kenal sama dua pasangan suami istri yang baru pindah itu? Bah, baru pindah. Tadi siang ada datang ke rumah saya. Katanya sih minta uang sumbangan buat ponpes. Pak Rahmat tahu nggak? Katanya Pak, ini namanya Pak Teo. Dia sering berpindah-pindah tempat tinggal seperti penyu belimbing. Oh, gitu. Terus soal sumbangan itu apa benar bisa dipertanggungjawabkan? Kalau itu kita juga nggak tahu. Udah yuk kita lanjut jalan lagi. Iya Bu, mari Pak Rahmat. Assalamualaikum Bu Enci. Saya kesini mau minta sumbangan lagi. Tolong bantu saya dan keluarga saya, Bu. Pak Teo ini sudah beberapa kali datang ke rumah. Setiap saya melihat Pak Teo, saya selalu merasa sedih. Pak Teo, kemana aja Pak? Baru kelihatan. Saya di rumah sakit, Bu. Kondisi istri saya semakin parah. Kemarin juga saya jatuh. Makanya beberapa hari setelah saya rajin datang ke sini, saya baru bisa keliling untuk sumbangan lagi. Terus apa yang luka? Apa ada luka yang serius, Pak? Kaki saya tergelincir. Kalau jalan juga belum bisa normal. Saya jatuh karena nggak makan 3 hari, Bu. Astagfirullah, Pak. Kenapa Bapak nggak datang ke rumah saya aja? Padahal pintu gerbang selalu terbuka setiap hari. Saya malu, Bu, karena setiap hari saya selalu datang ke rumah Ibu untuk meminta sumbangan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Enci. Ibu selalu memberikan sumbangan dengan jumlah yang sangat besar. Tidak seperti mereka yang malah memukul saya pakai kayu. Astagfirullah, Pak. Pakai kayu. Siapa orang itu, Pak? Kenapa dia berani berbuat jahat? Ada, Bu. Saya nggak mau kasih tahu siapa pelakunya. Saya permisi. Terima kasih Bu Enci. Sama-sama, Pak Teo. Hati-hati, Pak. Pak Teo sangat sering datang ke rumah dan ibu selalu memberi uang dengan jumlah yang sangat besar. Pasti ada yang janggal. Aku harus selidiki ini. Terima kasih Pak, Bu. Semoga bermanfaat bagi saya dan keluarga saya. Semoga Bapak Ibu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku harus terus mengikuti Pak Teo. Aku benar-benar curiga sama Pak Teo. Hari ini saya dapat uang banyak. Orang-orang terlalu polos. Padahal setiap hari itu saya selalu hidup dengan baik tanpa kekurangan apapun. Apa? Jadi semua yang dikatakan Pak Teo ketika meminta sumbangan itu semua hanya kebohongan? Saya pulang aja Ibu pasti udah nunggu. Setelah ini kita langsung jalan-jalan deh. Bu, pendapatan Bapak makin banyak kan? Kan udah Bapak bilang manipulasi perasaan orang lain itu mudah. Apalagi sama Bu Enci. Dia mudah terpengaruh oleh Bapak. Pak, udah ya, jangan menipu orang terus. Apa? Menipu? Jadi selama ini ibu kena penipuan itu? Udah jangan ngatur-ngatur gitu. Sekarang kita pakai uang ini, terus kita juga pindah tempat lagi. Gimana Bu? Lagi? Sampai kapan kita harus hidup secara nomaden? Ibu kan udah bilang, ibu capek. Hentikan semua ini, Pak. Udahlah Bu, ikutin aja apa yang Bapak bilang. Jangan pernah membantah sedikit pun. Pak Teo, kali ini Bapak nggak akan bisa lari dari kejaran aku. Aku akan terus mengikuti kemanapun Pak Teo dan istri Pak Teo pergi. Dasar penipu, Pak Teo pasti akan merasa tersiksa setelah ini. Arisa, kamu dari mana? Sore-sore gini baru pulang. Pak Rahmat, Bapak tahu Pak Teo kan? Itu yang suka minta sumbangan ke perumahan ini. Oh, Pak Teo. Iya, saya tahu. Emangnya kenapa, Arisa? Ini Pak, aku merasa ada yang gak beres sama Pak Teo. Kok bisa rumah dia semewah itu? Bahkan dia punya mobil mewah.
Iya, saya juga merasa aneh. Terus Pak Teo juga sering berpindah-pindah tempat tinggal. Oh gitu, Pak Teo itu sering banget datang ke rumah aku, Pak. Pasti setiap datang ke rumah selalu bilang kalau istri dia sakit parah. Padahal tadi saya lihat istrinya baik-baik aja. Sakit, saya juga pernah lihat kalau istri Pak Teo baik-baik aja. Oh iya, saya ingat satu hal. Pak Teo juga pernah ke rumah saya. Bilangnya sih minta sumbangan buat pondok pesantren yang ada di ujung kota. Arisa. Ah, iya Pak Rahmat. Kenapa Pak? Kamu kenapa ngelamun gitu? Apa yang sebenarnya terjadi dengan Pak Teo? Nggak ada apa-apa kok Pak. Kalau gitu aku pulang dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya yakin Arisa seperti saya sama-sama curiga dengan Pak Teo. Bu, Bapak mau coba beberapa pakaian ini dulu. Ibu lanjut pilih-pilih aja ya. Nanti Bapak juga kesini lagi. Iya Pak, Ibu juga masih bingung mau pilih tas yang mana. Aduh, beli tas yang mana ya? Bingung banget, semuanya pada bagus. Kenapa tiba-tiba gelisah gini ya? Akhirnya rasa curiga yang ada dalam diriku sudah terpecahkan. Selama beberapa hari ini juga aku selalu mengikuti kemanapun Pak Teo pergi. Dia menggunakan uang sumbangan untuk membeli barang-barang mewah, bukan untuk diserahkan ke kelompok tertentu. Ini nggak sesuai dengan ceritanya. Ini hanya karangannya saja. Ayo, kalau Ibu sudah selesai pilih-pilih, kita langsung pulang aja. Iya Pak, ayo. Tapi Ibu merasa ada yang aneh sama perempuan itu. Dia selalu ngeliatin Ibu. Jangan-jangan dia korban Bapak. Hahaha, mana mungkin itu korban Bapak. Kita kan selalu berpindah tempat, jadi gak ada yang tahu. Tapi perempuan itu... Jangan dipikirin, Ibu lanjut pilih-pilih aja. Bapak tunggu di sini. Cepat, Bapak harus minta sumbangan lagi. Waduh, apa aku hampir ketahuan ya? Ih, dasar penipu. Ternyata uang sumbangan yang selama ini Ibu kasih ke Pak Teo bukan untuk pengobatan, tapi hanya berusaha mendapatkan uang dengan cara menipu orang yang mudah iba. Awas aja ya, bentar lagi masuk penjara. Makasih ya Pak, kita selalu belanja barang-barang mewah seperti ini. Bahkan rumah aja penuh sama barang-barang mewah yang kita beli. Sama-sama Bu, makanya Ibu nurut aja apa kata Bapak ya. Aku harus ciduk mereka secepatnya. Enak aja pakai uang Ibu buat poya-poya gini. Wah, enak ya. Hidup mewah, poya-poya, belanja barang-barang branded pakai uang hasil penipuan sumbangan. Gila sih gila, pemain handal nih. Udah berapa lama nipu banyak orang? Arisa, kenapa kamu bisa tahu saya ada di sini? Kamu ngikutin saya ya? Iya, aku mau nangkap penipu yang berpura-pura meminta sumbangan. Pak, Bu, kalian harus hati-hati. Pak Teo adalah penipu yang mengatasnamakan sumbangan untuk ponpes, sekolah, jalanan, kondisi ekonomi keluarga, dan masih banyak lagi. Tapi ternyata uang itu dipakai untuk kebutuhan hidupnya dengan barang-barang mewah yang dia beli. Arisa, saya tahu saya salah. Saya berjanji akan berhenti untuk menipu orang-orang dengan beralasan sumbangan. Telat, aku udah muak sama kelakuan Pak Teo. Dasar orang tua tukang nipu. Pak Teo nggak akan bisa lari lagi dari kejaran aku dan polisi. Tolong, jangan bawa ini ke kantor polisi. Kasihan suami saya. Nggak bisa. Ini harus dibawa ke jalur hukum. Bu, Ibu harus kasihan sama diri sendiri. Masa iya mau dibilang sakit kanker udah parah? Apa? Kanker? Pak, selama ini Ibu selalu sehat. Kenapa Bapak bisa ngomong gitu? Bu, Bapak bisa jelasin semuanya. Ibu jangan marah ya. Bapak nggak ada niatan menjual diri Ibu kok. Bohong itu Bu, jangan percaya sama Pak Teo meskipun suami Ibu sendiri. Oh iya, sel tahanan udah nunggu Pak Teo. Ayo Pak, ikut saya. Aduh, gimana Bu? Semua orang memandang kita dengan tatapan mengerikan. Ibu kecewa sama Bapak. Bapak urus semua itu sendirian aja. Ibu gak mau bantu. Bu, tunggu. Jangan tinggalin Bapak gini. Hehehe, saya permisi dulu. Pak, Bu, mari. Sekarang Ibu percayakan sama aku. Makanya Bu, jangan terlalu merasa tersentuh hati kalau sama orang-orang seperti Pak Teo. Tapi kan Ibu gak tahu Pak Teo orangnya seperti itu. Ibu baru tahu sekarang dari kamu, Arisa. Makanya Bu harus percaya sama anak sendiri. Ini malah percaya sama orang asing yang bercerita tentang kehidupan dia yang gak pernah terjadi. Iya, lagi pula Ibu cuma mau bantu orang yang susah.
Bukan Pak Teo yang susah, tapi kita yang dibikin susah sama dia karena cerita palsunya itu. Ibu gak akan tinggal diam. Selama ini Pak Teo memanfaatkan kelemahan ibu. Ibu bakal kasih pelajaran ke Pak Teo dengan cara yang lebih bijak. Bu Enci, maafkan kesalahan saya. Selama ini saya menipu Bu Enci dengan cerita penuh kebohongan. Saya memaafkan kesalahan Pak Teo. Tapi saya mau tanya, kenapa Pak Teo melakukan kebohongan ini dengan mengatasnamakan sumbangan? Saya melakukan ini karena saya nggak bisa kerja keras seperti dulu lagi, Bu. Kejujuran dan kerja keras itu penting dalam hidup ini. Mungkin Pak Teo nggak bisa kerja keras karena umur Bapak yang sudah tua, tapi Bapak harus tetap hidup jujur. Iya, Bu Enci, maafkan saya. Saya sangat menyesal. Saya ragu kalau saya harus kerja keras dan bersikap jujur. Kenapa harus ragu? Berhentilah menyesal, mulailah bersyukur, berhentilah meragukan, dan mulailah melakukan. Tidak ada warisan yang begitu kaya seperti kejujuran. Kejujuran adalah kebijakan terbaik. Saya harap Pak Teo bisa berubah, dan uang yang sudah ada di tangan Pak Teo saya ikhlas, tidak perlu Pak Teo kembalikan. Saya merasa malu, Bu. Saya janji akan bertanggung jawab atas semua ini. Saya akan menyerahkan diri saya ke kantor polisi. Akhirnya tugas aku udah selesai. Saya benar-benar malu. Malu pada diri sendiri, pada orang-orang yang telah saya rugikan. Dan saya malu karena saya berbohong kalau istri saya sakit parah. Bertanggung jawab bukan hanya untuk apa yang kita lakukan, tapi juga untuk apa yang kita lakukan. Bertanggung jawab tidak akan merendahkan harga diri siapapun. Saya sadar dengan kesalahan yang saya lakukan. Dengan ini saya akan memperbaiki hidup saya dengan tetap menjalankan proses hukum ini.